Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awalun Rahmat, NIM 22101011 dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Kendari. Pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, ataupun biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan, yang dapat mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Adapun penyebab pencemaran udara yaitu yang pertama, emisi atau gas buang dari kendaraan bermotor. Yang kedua, emisi dari pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi fosil, baik itu batu bara dan diesel. Yang ketiga, emisi dari pabrik. Yang keempat, penyebab alami seperti gunung meletus. Adapun dampak pencemaran udara yaitu dampak pencemaran udara ini sendiri secara berlangsung pada manusia bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, infeksi saluran pernapasan atas, dan bahkan kanker paru-paru. Adapun regulasi pemerintah tentang pencemaran udara yaitu yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2016 tentang pencemaran udara. Pengertian pencemaran air. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut dapat menurun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Adapun dampak pencemaran air yaitu yang pertama, terjadinya suatu penyakit pada manusia. Minum atau mengonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Ekosistem sangat dinamis dan merespons perubahan lingkungan, bahkan yang terkecil sekalipun. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Yang ketiga, eutrofifikasi. Eutrofifikasi adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya, kehidupan perairan tersebut akan terdampak. Yang keempat, gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, ikan kerang, dan lainnya, yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Adapun penyebab pencemaran air yaitu pencemaran air merupakan kondisi ketika badan air terkontaminasi oleh zat-zat yang dapat menurunkan kualitas air. Zat-zat tersebut bisa berupa limbah, sampah, maupun bahan-bahan beracun seperti pupuk dan pestisida. Pencemaran air terjadi akibat buruknya pengelolaan sampah dan limbah, sehingga zat-zat yang tidak diperlukan justru dibuang ke badan air, seperti sungai dan laut. Selain zat-zat yang dapat mengontaminasi air tersebut, fenomena alam seperti gunung Merapi, ledakan alga, kebinasaan ikan, badai, dan gempa bumi juga menyebabkan perubahan besar dalam kualitas air dan status ekologi air.
Adapun regulasi pemerintah tentang pencemaran air tertuang pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2016 tentang pengelolaan air limbah domestik. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.